Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Di sini saya Muhammad Ibnu Adam dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Saya akan menunjukkan mengenai video sebagai guru pembina Olimpiade sebagai tugas atau challenge untuk PMPKF 2021 kali ini. Bagaimana videonya? Mari kita lihat. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik SMP Negeri 1 Beji, yang mana kita dapat hadir pada pagi ini untuk mengikuti pembinaan Olimpiade 2024-2025. Oke, kemarin saya sudah menunjukkan beberapa materi mengenai getaran gelombang, sekarang hanya tinggal pemantapannya saja. Nah, untuk itu mari kita review sedikit-sedikit ya. Oke, pada getaran gelombang kali ini gelombang adalah getaran yang berjalan, yang mana kita dapat mengelompokkan berdasarkan yang pertama ada berdasarkan mediumnya, ada gelombang mekanik dan elektromagnetik. Nah, mekanik ini memerlukan medium untuk merambat, misalnya gelombang tali atau mungkin gelombang air. Dan elektromagnetik ini bisa kita temui seperti gelombang radio atau sinar gamma, alfa, beta, dan sinar-sinar lainnya. Kemudian berdasarkan arah getarnya, ada transversal atau gelombang transversal, dan satunya lagi yaitu gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal ini mempunyai arah rambat yang searah, maksudnya tegak lurus dengan arah getarnya. Kemudian yang longitudinal yaitu mempunyai gelombang searah dengan arah getarnya. Misalnya sebuah pegas. Kemudian komponen gelombang ada apa saja? Pasti ada panjang gelombang yang biasa disimbolkan dengan lambda. Kemudian amplitudo, yaitu besarnya simpangan terhadap titik asal. Biasanya berupa kalau mungkin sebuah bandul, dia dihitung dari titik asalnya menuju ke simpangan yang paling jauh, kembali lagi ke titik asalnya, kemudian kembali ke area yang lain, dan sampai pada titik yang sama. Itu dinamakan suatu gelombang. Atau biasanya dalam grafik sinus biasa menyebut satu bukit kemudian turun satu lembah, seperti itu. Untuk frekuensi sendiri, yaitu dalam persamaan matematika disimbolkan dengan banyaknya gelombang dibagi banyaknya waktu atau per tiap satuan waktu. Dengan T atau kebalikan dari frekuensi bisa jadi 1/F atau bisa kita tuliskan dengan F per N, dan mempunyai nilai 2pi per omega atau sama dengan 2pi akar M per K. Untuk cepat rambat gelombang kita simbolkan dengan V sama dengan, untuk persamaan matematiknya yaitu lambda dikalikan frekuensi. Ya, karena frekuensi ini adalah 1 per periode, maka banyaknya gelombang per waktu bisa jadi menjadi lambda per T. Nah, seperti itu. Kemudian persamaannya untuk gelombang berjalan yaitu plus minus alfa sin omega T plus minus Kx dengan omega sama dengan 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda. Untuk percobaan mel D, V sama dengan banyaknya gaya, F ini ada gaya ya, dibagi dengan mu, di mana mu adalah massa per satuan panjang. Nah, seperti itu. Oke, next. Kemudian untuk gelombang bunyi dan elastisitas, yang pertama untuk gelombang bunyi kita punya efek Doppler, di mana frekuensi sumber sama dengan kecepatan udara pada umumnya, yaitu 340 meter per sekon, plus minus kecepatan pendengar, plus jika mendekati dan minus jika menjauhi sumber,
dikalikan dengan frekuensi sumber, kemudian dibagi semuanya dengan kecepatan udara pada umumnya, dikurangi atau dijumlah, dikurangi jika mendekati dan plus jika menjauhi. Mohon maaf, maksudnya plus minus ini jika mendekati atau menjauhi pendengar untuk frekuensi sumbernya. Nah, intensitas bunyi atau I bisa kita simpulkan dengan P atau daya dibagi dengan luas permukaan wilayah tersebut. Nah, biasanya itu kan berbentuk lingkaran, maka A sama dengan 4pi R kuadrat. Seperti itu. Kemudian ada taraf intensitas. Untuk taraf intensitas sendiri yaitu intensitas bunyi 10 log intensitas bunyi dibagi intensitas ambang. Atau jika terdiri dari beberapa sumber bunyi, maka TI N untuk berapa banyaknya sumber sama dengan T taraf intensitas suatu sumber bunyi dijumlahkan dengan 10 log banyaknya sumber bunyi. Seperti itu. Dan untuk taraf intensitas pada jarak R, maka TI kedua sama dengan TI1 atau taraf intensitas pada jarak R1 dijumlah dengan 20 log R2 per R1. Atau pada jarak R2 dibagi pada jarak R1. Kemudian untuk tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, untuk tegangan sendiri kita dapat menuliskan dengan F per A. Kemudian regangannya yaitu dimulakan dengan epsilon sama dengan delta L per emisivitas 0. Nah, untuk E itu adalah sigma dibagi epsilon ya, atau tegangan dibagi regangan. Maka itu sigma kan F per A dibagi juga dengan delta L per N0 itu. Nah, kita dapat menuliskan persamaannya sama juga dengan F per A dikalikan epsilon 0 per delta L. Untuk hukum Hooke sendiri yaitu biasanya ada sebuah pegas yang diikatkan pada benda diam, kemudian biasanya dapat ditarik ya. Yaitu rumusnya F sama dengan K delta L. Dengan delta L sama dengan ini adalah panjang akhir dikurangi panjang awal ya. Untuk susunan pegas seri, K totalnya kita pakai K1 plus K akhir plus K awal dibagi semua dengan jumlah perkalian kedua K tersebut. Kemudian yang paralel kita tinggal jumlahkan saja. Ini adalah kebalikan dari seri paralelnya hambatan pada bab kelistrikan. Kemudian untuk energi potensial pegasnya ada EP sama dengan setengah Kx kuadrat. Atau mungkin X bisa ada yang mengganti simbolnya dengan A atau Y tergantung bagaimana kondisi benda tersebut nanti ya. Atau kondisi konteks dalam soalnya nanti. Nah, untuk posisi sendiri bisa menggunakan rumus X untuk fungsi T sama dengan A cos omega T plus Pi. Nah, jika ingin mencari kecepatannya, kita dapat menurunkan X tersebut menggunakan rumus dx per dt yang akan diparalel dengan minus omega A sin omega T plus Pi. Kemudian untuk percepatannya kita turunkan lagi. Biasanya kan dari posisi diturunkan menjadi kecepatan menjadi percepatan. Nah, d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan minus omega kuadrat A cos omega T plus Pi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh bandul atau juga dengan sebuah pegas ya, yang mana nilai ketika dia mencapai pada simpangan terjauh, nilai percepatannya adalah maksimum. Ketika ia kembali, maka nilai kecepatan
atau V-nya adalah maksimum. Kemudian kembali lagi pada arah yang berlawanan, namun pada amplitudo yang lain, yang maksimum, nilai R-nya kembali maksimum, namun arahnya yang berbeda berlawanan dengan yang pertama tadi, ya. Dan pada saat kembali lagi, V-nya kembali maksimum dengan arah yang berbeda juga dari awal dan kembali seperti berikut. Ini terjadi apabila tidak ada gaya gesek atau gaya konservatif lainnya. Namun, akan berubah jika ada gaya hambat, misal udara atau mungkin permukaan yang tidak licin, sehingga energinya akan nol pada akhirnya dan benda tersebut akan diam. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke latihan soal ya. Nah, gambar berikut menunjukkan sebuah balok bermassa M yang digantungkan pada suatu titik dengan menggunakan pegas vertikal. Balok tersebut berosilasi sederhana secara harmonis dan membawa muatan Q atau juga medan listrik yang seragam di wilayah tersebut. Pertimbangkan 4 kasus berbeda. Medan listrik adalah 0 dalam kasus pertama, kemudian dalam kasus berikutnya adalah Mg pergi ke bawah untuk kasus kedua, dan Mg pergi ke atas di kasus ketiga, dan 2 Mg pergi ke bawah di kasus keempat. Kecepatan rata pada posisi sama dalam semua kasus. Kemudian karena ini bentuk soalnya adalah kita memilih mana saja yang benar, sehingga kita perlu membahasnya lebih lanjut. Oke, dari yang kita ketahui, hanya pada posisi perubahan hanya pada posisi setimbang perubahannya, periode waktu menjadi sama, T sama dengan 2pi akar M per K. Kemudian untuk berikutnya yaitu setengah Kx kuadrat sama dengan setengah Mv kuadrat. Untuk V dalam artian posisinya amplitudo adalah sama, akan menjadi sama. Kemudian di kasus keempat, posisi kesetimbangannya adalah di X0 sama dengan 3 Mg per K. Nah, jadi kita dapat memilih semua option pada pilihan kali ini. Berikut adalah coretannya. Kemudian, karena waktu tidak mencukupi, yang langkah baiknya kalau untuk memahami soal lebih lanjut, kita melakukan latihan soal, yaitu bisa dikerjakan untuk tugas selama seminggu ini. Kerjakan buku survei edisi ke-7 mengenai gerak gelombang atau wave motion untuk nomor 31, 33, 35, 38, 51, dan 52. Kemudian untuk buku sumber berikutnya, JEE Advanced Physics Challenge Problem for Lakshya halaman 176 sampai 78 untuk nomor 1 sampai 10 saja. Oke. Untuk soal berikutnya juga dapat dikerjakan di rumah. Oke, selamat berlatih. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah acara saya bagaimana melatih peserta didik dalam Olimpiade Fisika. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.